Salam Sobat Muda GKJTU, dimanapun saudara ada dan berada. Selamat bertemu kembali di dalam program bidang Koinonia, Departemen Kategorial Pemuda, yaitu Sharing and Growing. Masih di dalam tema yang sama tentang suara hati pemuda. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan narasumber yang sebelumnya pernah menjadi pemandu acara di episode sebelumnya, Sharing and Growing, juga menjadi presentator di video ibadah sekolah minggu. Langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo Mbak Dita. Halo Pak Petrus, halo Sobat Muda semua yang ada di rumah. Senang sekali Pak Petrus kesempatannya indah. Boleh diundang di Sharing and Growing hari ini. Ya. Oke Mbak Dita, bisa memperkenalkan lebih lagi di luar nama. Mungkin Sobat Muda juga ingin mengetahui hal itu. Silakan. Iya. Halo Sobat Muda semuanya, sudah tahu nama saya Dita. Saya dari GKJTU Jemaat Salatiga. Senang banget di Sinode saya juga dapat kesempatan yang indah Pak Petrus, diberikan kesempatan untuk sama-sama bersama teman-teman presentator yang lain melayani di sini, terutama di saat pembuatan video sekolah minggu. Juga kemarin sempat ada kesempatan untuk ikut syuting di podcast juga. Kala itu lalu saya di gereja sendiri aktif di bidang sekolah minggu untuk sekarang, tapi tentunya tetap aktif untuk mendukung teman-teman pengurus pemuda di gereja. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Ya, Mbak Dita, berbicara tentang pemuda, di mana Mbak Dita juga ada di dalamnya, banyak hal yang bisa dikerjakan oleh pemuda di dalam gereja gitu. Kalau Mbak Dita sendiri sekarang di gereja terlibat di dalam pelayanan apa saja? Iya, jadi kalau untuk saya di gereja sendiri Pak, saya kebetulan mulai tahun lalu dapat kesempatan untuk jadi ketua dari pengurus sekolah minggu, seksi kategorial anak untuk 3 tahun. Lalu saya juga pernah aktif jadi pengurus di bidang pemuda dan juga sekolah minggu. Lalu ya aktif di jemaat ya salah Pak, paling kepanitiaan gitu. Tapi ada kesempatan-kesempatan yang lain kalau bisa saya kerjakan ya saya kerjakan. Lalu kebetulan beberapa kali terlibat juga di aras klasis sama teman-teman pengurus klasis juga, lalu di sinodal juga. Ya memang bukan jadi pengurus, tetapi beberapa kali ikut kegiatan dari sinode, dan puji Tuhan sinode selalu dari GKJTU selalu punya peluang buat saya berkembang di GKJTU di sini sama teman-teman yang lain. Saya sudah beberapa kali jadi kepanitiaan sejak saya kuliah, mungkin sekitar tahun 2016 gitu. Jadi sudah beberapa banyak tahun yang lalu hal ya yang jadi, bisa dikerjakan ya. Betul Pak Petrus. Oke, gimana rasanya? Senang nggak? Ya, puji Tuhan senang banget, dan saya sangat enjoy karena teman-teman dari baik jemaat, dari klasis, dari sinode itu sangat baik, welcome semua, dan juga kami bisa bertumbuh bersama, itu paling penting sih Pak. Oke, pengalaman yang luar biasa Mbak Dita. Nah, kalau menurut Mbak Dita sebagai pemuda, apa harapan Mbak Dita, harapan kepada gereja, kepada pemudanya? Ada harapan yang seperti apa untuk Mbak Dita? Iya Pak, pertanyaan yang menarik ya pastinya untuk berbicara tentang harapan saya sebagai point of view dari sudut pandang pemuda untuk gereja maunya tuh gimana sih? Kalau saya pribadi sih, karena saya sudah pernah dikasih kesempatan aktif, saya bisa bilang itu termasuk aktif di GKJTU, jadi saya juga berharap GKJTU juga punya kesempatan-kesempatan lain, bukan cuma buat saya dan teman-teman yang sudah aktif, tapi tentunya buat teman-teman yang lain gitu. Karena saya juga senang kalau misalnya bisa, istilahnya apa ya Pak Petrus, mungkin kaderisasi ya, karena saya juga merasa sekarang sudah nggak muda-muda banget gitu, mungkin mungkin ya Pak. Siapa tahu kan ini saatnya buat teman-teman yang lebih muda daripada saya untuk berkembang lagi, kan growing juga kan, kita bertumbuh bersama Tuhan. Caranya gimana sih ya, kita ketika GKJTU punya ruang lingkup. Nah ini kemarin saya juga kebetulan sudah sharing sama narasumber yang sebelumnya Mas Anto, dan juga lihat YouTube-nya tuh luar biasa banget. Mas Anto cerita kalau
akan lebih baik kalau GKJ itu tuh punya ruang untuk Pemuda. pemuda, itu sangat bagus sekali. Makanya saya sih berharapnya gini Pak, jadi ketika GKJ itu punya acara atau program, Ya. mereka bisa melibatkan pemuda secara aktif. Jadi pemuda bukan cuma sebagai peserta saja, siapa tahu pemuda akan bisa merancang program itu sendiri. Dan juga kalau bisa sih orangnya mungkin nggak yang itu terus ya. Misalnya Ya. kayak ini waktunya saya. Maksudnya 2016 mungkin waktunya saya dan teman-teman kala itu. Tapi Ya. mungkin ini sudah 6 tahun yang sudah lebih lah, beberapa tahun setelah itu ya mungkin ini kesempatan buat teman-teman yang lain Iya. berkembang juga. Iya. Karena kita sama-sama belajar. Saya percaya setiap program yang GKJTU buat itu semuanya buat kita semua berkembang Iya. bersama-sama. Ya, jadi harapannya pemuda bisa diberikan ruang yang cukup luas begitu ya, Betul. untuk bisa meningkatkan kapasitasnya, mungkin kemampuannya gitu. Oke, terima kasih Mbak Dita. Kalau di gereja bisa bekerja sama antara majelis atau pendeta, terus dengan kategori pemuda begitu. Saya kira setiap gereja bisa berkembang dengan baik. Betul. Tetapi persoalannya, apakah hal itu sudah terjadi? Oh, buat saya pribadi. Ya. Ya, kalau puji Tuhan sih kalau dari GKJTU Salatiga sendiri, baik majelis, pendeta sangat mendukung setiap seksi kategori. Itu bukan cuma pemuda saja, karena bukan cuma sekolah minggu saja. Jadi kami istilahnya kami punya mandat penuh untuk mengurus kategorial kami masing-masing. Iya. Jadi ketika majelis mungkin tidak turun tangan secara langsung, mungkin ya memang memberikan saran dan Iya. kami juga diskusi terlebih dahulu ketika mau membuat program. Itu adalah salah satu cara untuk kami bisa berkembang gitu ya Pak ya, karena menurut saya ketika kita terlalu diarahkan itu malah kebebasan untuk berkreasi Iya. baik pemuda maupun bidang-bidang yang lain itu mungkin akan kurang, karena mungkin kita bisa mengimplementasikan beberapa program di tahun 10 tahun yang lalu. Cuman Iya. ketika digunakan di tahun ini kan mungkin tidak bisa. tidak ya. bisa, sudah Iya. tidak relevan. Jadi Iya. menurut saya kebebasan untuk berekspresi, Berkreativitas gitu berkreasi, ya. itu iya betul, itu penting sekali. Dan puji Tuhan buat jemaat saya sendiri mereka sangat mendukung. Malah baik pemuda, teman-teman pemuda terkhususnya ya pemuda remaja itu sangat, kalau bisa setiap event gitu mereka ada lah Iya. yang turut ambil bagian dalam program atau acara tersebut gitu sih Pak. Oke, terima kasih Mbak Dita. Wow, hal yang sangat menarik untuk kita bahas sebenarnya, Iya. tetapi memang waktu kita juga tidak cukup panjang. Jadi sebelum kita mengakhiri sesi ini, Mbak Dita boleh memberikan pesan kepada pemuda GKJTU, harus bagaimana, harus seperti apa? Silakan. Oke, terima kasih Pak. Jadi buat sobat muda yang di rumah, percaya aja kalau kita semua tuh punya talenta ya, potensi talenta kita tuh berbeda-beda. Jadi jangan takut kalau misalnya kayaknya talentaku, skillku nggak bisa dipakai di GKJTU. Tapi kalau memang mungkin untuk saat ini ruangnya belum ada, ya kita ciptakan ruang itu. Jadi kita bikin, kita create supaya kita punya tempat untuk talenta dan potensi yang kita miliki. Lalu jangan lupa juga, jangan cuman mengandalkan diri sendiri, tentunya kita juga harus berserah kepada Tuhan, kita juga harus jangan lupa konsultasi, diskusi sama majelis, lalu pendeta, orang yang kita merasa lebih berpengalaman, jadi kita sama-sama bisa berkembang. Kalau itu sih, kalau dari saya Pak Petrus. Terima kasih Mbak Dita. Demikian Sobat Muda, perbincangan kami dengan narasumber Mbak Dita yang sudah menyampaikan banyak hal untuk pemuda. Dan ini akhir dari perbincangan kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Dan semoga memberkati. Tuhan memberkati.